Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang berbahagia saya ingin mengucapkan selamat hari Natal. Coba beri salam dulu saudara kiri kanannya, depan belakangnya. Beri senyum, sukacita. Hari ini adalah hari yang berbahagia ya. Yesus lahir bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda menghitung jumlah bintang di langit? Siapa yang tidak pernah melihat bintang? Wah, enggak pernah ya, semua pernah melihat bintang. Pernahkah saudara berpikir bahwa jumlah bintang itu banyaknya lebih banyak daripada semua pasir yang ada di seluruh dunia ini? Waktu saya membaca realita ini saya terkejut. Saya membayangkan bahwa jumlah pasir di pantai itu sudah tidak bisa dihitung. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi ternyata tahun 1980 seorang ilmuwan mengejutkan dunia namanya Carl Sagan. Berkata bahwa jumlah bintang di alam semesta ini jauh lebih banyak dari jumlah pasir di seluruh dunia ini. Wow, luar biasa. Dan ini memang dibuktikan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Saudara sekalian, rupanya di alam semesta ini ada lebih dari 100 miliar galaksi, bayangkan. Dan di dalam satu galaksi bisa ada bintang 100 sampai 200 miliar. Wow, luar biasa sudah. Jika dihitung semuanya, maka saudara sekalian di alam semesta ini ada bintang berjumlah 10 sekstiliun atau 10 pangkat 22. Wow ya, nanti kalau saudara mau belajar lebih lagi apa yang saya ucapkan ini mungkin cuma gombalan aja, saudara bisa pelajari lebih lagi. Saya saja begitu amazed, begitu luar biasa. Jumlah bintang yang ada di alam semesta ini sampai kita mati menghitungnya belum selesai ya, luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema khotbah Natal, The Star, bintang. Amin saudara. Mari kita melihat saudara sekalian, yang pertama Allah sebagai pencipta. Ketika kita melihat bintang-bintang di langit, kita tahu pasti ada yang menciptakan. Mazmur 147 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebutkan nama-nama semuanya. Wow, menyebutkan jumlah bintang-bintang dan menyebutkan nama-nama semuanya. Bintang-bintang yang ada di langit. Bapak Ibu Saudara sekalian, betul-betul kita bisa meyakinkan diri kita bahwa pasti ada yang menciptakan. Amin. Tidak tiba-tiba ada saja nempel di langit, tidak mungkin. Pasti ada sang pencipta. Bapak Ibu Saudara, dan seringkali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, salah satu ciptaan Allah, kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling berharga, paling mulia. Amin. Sudah percaya itu? Kita lebih mulia dari ciptaan binatang yang di darat, binatang yang di laut, di air maupun di udara. Bahkan sudah lebih besar dari matahari, bulan, bintang, pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan. Tetapi seringkali kita manusia lupa. Melihat pohon yang besar, wah kita takut, kita sembah pohonnya. Kita melihat saudara sekalian matahari itu begitu luar biasa, wah lalu disembah, ada yang disebut dewa matahari. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 25 sampai 26 mengajarkan untuk kita jangan menyamakan sang pencipta dengan ciptaan. He is the creator, not the creation. Amin, sudah. Dia sang pencipta, bukan ciptaan. Itu sebabnya Allah meminta kita untuk jangan kita menyamakan pribadi Allah dengan ciptaan. Firman Tuhan berkata Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku itu seperti dia.
firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit. Dan dikatakan, lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Tadi ya secara ilmiah, saudara ilmuwan berkata bahwa jumlah bintang di alam semesta tidak terhitung, bahkan lebih banyak dari jumlah pasir di alam semesta ini. Dan firman Tuhan berkata, menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tidak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Amin. Ia sang pencipta. Dengan melihat bintang di langit kita tahu tidak ada saudara sekalian yang tidak menciptakan. Apa yang ada di alam semesta ini sungguh-sungguh membuktikan pasti ada yang menciptakan. Itu sebabnya Tuhan mau kita benar-benar fokus menyembah sang pencipta, bukan ciptaan. Jangan ada Allah lain, jangan ada ilah lain. Keluaran pasal 20 ayat 3 firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, apapun yang di bumi di bawah, apapun yang ada di dalam air di bawah. Enggak boleh, sudah. Ya, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan adalah Allah yang cemburu. Wah, menarik sekali ya kata cemburu. Coba bayangkan kalau di sini suami tidak cemburu sama istri. Istrinya boleh saudara ya tidur sama tetangganya, sama supirnya, sama tetangganya. Apa itu cinta? Wah, itu ngawur ya. Bagaimana kalau istri tidak cemburu sama suaminya? Suaminya boleh tidur sama pembantunya, suaminya boleh tidur sama temennya. Wah, ya, cemburu itu tidak selalu buruk loh. Amin. Ketika firman Tuhan berkata bahwa Allah itu cemburu. Karena dia tidak mau saudara pribadi yang mulia dan agung. Sampai kita saudara memiliki ilah lain. Sampai kita memiliki saudara sesembahan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Supaya kita boleh berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Firman Tuhan berkata bahwa pribadi Allah, Allah yang cemburu. Yang bisa membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Bahkan kepada keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat. Wow, jangan main-main saudara dengan penyembahan kepada ilah lain. Ya, satu-satunya saya baca di sini sampai kutuknya itu enggak cuma kepada dirinya, tapi ketiga, keempat terus menerus. Ini sudah di sini. Ketika orang tua, nenek moyang kita menyembah berhala, tidak dipatahkan, diputuskan, kutuknya berlanjut. Ini firman Tuhan. Itu sebabnya bagi kita yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, jangan main-main. Jangan gara-gara sakit, saudara ditawari orang ya pengobatan alternatif. Bukan dengan cara Yesus mungkin pakai tenaga dalam atau yang lain. Ya cara gampangnya aja lah asal sembuh, hati-hati. Saudara kemudian diberi minum, diberi jimat supaya cepat kaya, supaya bisa kalau kerja mungkin saudara bisa naik pangkat dan sebagainya, hati-hati. Firman Tuhan mengajari kita, dia sang pencipta. He is the creator. Dia yang menciptakan bintang, dia ingin kita juga boleh menghormati dia sebagai pencipta. Bapak Ibu, mungkin kita di masa modern ini, kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus mungkin sudah tidak lagi menyembah patung, gak punya jimat-jimat lagi mungkin ya. Tapi firman Tuhan di dalam perjanjian baru memberikan kita peringatan. Jangan sampai mata kita juga tertutup oleh ilah zaman sekarang. Dibutakan oleh ilah zaman modern ini. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 4.
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan. Lihat sudah ya, orang kalau sampai bisa percaya Yesus itu Tuhan, ada Sang Pencipta, saudara, itulah anugerah yang besar loh. Sudah percaya itu? Firman Tuhan Alkitab berkata, tidak ada seorang pun bisa percaya Yesus Kristus itu Tuhan tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya kalau saudara punya keluarga masih belum bisa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus doakan. Matanya mungkin tertutup oleh ilah zaman ini. Nah ini, apa itu ilah zaman ini? Macam-macam. Bisa uang. Saingan terbesar dari Tuhan bukan setan loh, saudara ingat baik-baik. Saudara kalau dalam keluarga ada yang dirasuk setan, kasih pendeta. Ayo cepet-cepet, suruh dia apa saudara? Diusir. Saudara kalau punya beban berat, datang ke pendeta, ayo doakan supaya hatinya bisa lega gitu kan. Saudara kalau ada masalah, utang piutang, doakan supaya apa? Supaya Tuhan berkati. Tapi saya tidak pernah saudara menemui jemaat yang berkata begini, Bu doakan Bu, duit saya udah terlalu banyak Bu, tolong doakan supaya Tuhan gak usah memberkati saya lagi. Gak pernah saudara. Ya, itu sebabnya saingan terberat Tuhan itu mamon, uang. Saudara udah punya banyak pun selalu lai ya. Datang aja terus, betul gak? Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata cinta akan uang, akar segala kejahatan. Saingan Allah saudara, zaman sekarang adalah kedagingan, keduniawian. Coba saudara kalau di hari Natal ini di televisi tepat jamnya ada sepak bola dunia. Wah, ada tinju, mungkin yang datang gak sebanyak ini ya. Wah, ada sale, diskon 80%. Waduh ya, saudara-saudara sekalian mungkin, waduh kapan lagi gereja bisa besok lah kalau sale 80%. Waduh, malam aja saudara sampai diniatin lu dibelain. Betul gak ya? Saya lihat itu sogo, saya sih gak pernah. Waduh saya milih tidur aja lah. Emangnya mau beli lusinan, beli ya satu mahal dikit gak apa-apalah. Daripada desek-desekan ya. Sale midnight gitu kan. Wah berdesak-desakan. Jadi saudara hati-hati dengan ilah zaman ini. Ilah zaman ini bisa berupa hobi. Manusia bolehlah punya hobi. Tapi hati-hati. Jangan sampai hobi itu menutupi cahaya Injil. Kata firman Tuhan dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga kita sedikit demi sedikit nggak kerasa kita udah mundur dari Tuhan. Loh nggak ke gereja sekali, saudara mungkin belain mancing ya, atau mungkin olahraga, fitness, jalan pagi mungkin. Udahlah nggak ke gereja sekali nggak apa-apa, hati-hati. Awalnya 1 kali nggak apa-apa, ada 2 kali, 3 kali, lama-lama apa? Saya nggak ke gereja, fine-fine aja, tetap percaya Yesus, saya tetap berdoa. Itu saudara adalah tipu daya iblis. Sampai akhirnya saudara mundur benar-benar dari jalan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, the star berbicara mengenai Allah Sang Pencipta. Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Bahkan Matius 10 ayat 37 berkata, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada mengasihi Tuhan, tidak layak. Tuhan harus menjadi number 1. Amin. Dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang mari kita melihat yang kedua, the star. Berbicara Allah sebagai penebus. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau tadi dalam bagian pertama the star berbicara bintang di langit. Yang kedua the star berbicara bintang timur yang ada di Bethlehem.
Wow, luar biasa. Saya pribadi amazed. Sudah selama 15 tahun. Kalau saudara ada jemaat Happy Family yang sudah 15 tahun, tolong angkat tangan. Nanti saya kasih hadiah. Wah, ada Bapak ini luar biasa, tepuk tangan. Pak, jangan lupa Pak, nanti saya kasih hadiah beneran ya. 15 tahun. Sudah 15 tahun saya tidak pernah tidak ada di Surabaya. Betul ya Pak ya? Selalu khotbah Natal. Masa khotbah Natal saya harus ikut yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu? Harus baru. Betul gak saudara? Gak gampang. Tetapi Roh Kudus selalu memberikan. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan berbicara ini. Sudah sekalian, bintang yang kedua kita lihat adalah bintang timur, bintang Bethlehem. Bintang yang Tuhan berikan sebagai satu petunjuk kepada orang-orang Majus, Matius 2 ayat 2. Orang Majus bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat apa? Bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, istimewa sekali loh. Terhadap orang yang sederhana, para gembala. Tuhan tahu gembala gak ngurusin bintang-bintang, gak belajar. Mungkin gak sekolah tinggi ya. Jadi Tuhan gak pakai jelimet. Datang langsung kirim malaikat, kasih tahu sama gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus. Amin, sudah? Wah, tapi kepada orang Majus, apa turun malaikat? Mungkin mereka malah gak percaya. Orang Majus itu saudara, orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Mereka tinggal di daerah Persia. Mereka lihat melalui ilmu pengetahuan, ada satu bintang yang tidak biasa. Bintang itu benar-benar menunjukkan ada raja yang lahir. Dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka. Mereka pergi saudara. Ya walaupun kalau di kartu Natal yang naik onta cuma 3. Saya yakin ya 3 pentolannya yang bawa emas ke penyandan mur. Tapi pegawainya wah pasti banyak. Wah mereka rombongan. So bayangkan mereka ada pengorbanan. Sebab lihat bintang itu apa bisa pagi saudara. Saudara pernah lihat bintang pagi hari? Siang hari? Lihat bintang kapan? Malam. Berarti jalannya orang Majus ini kapan? Waduh, semua orang tidur, mereka jalan. Sebab itu petunjuk satu-satunya. Pagi hari mereka tidur. Waduh saudara, pengorbanan itu bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 2 tahun. Kenapa bisa tahu 2 tahun? Sebab pada saat mereka berjumpa dengan Herodes, saudara-saudara sekalian, memastikan sampai Herodes memanggil para imam, kepala. Benar enggak ini? Oh betul, seperti yang ada tertulis di Bethlehem. Mesias itu akan lahir. Lalu kemudian mereka pergi, Herodes kasih pesan, kamu pergi dulu nanti aku menyembah ya. Tapi setelah diperingati melalui mimpi, orang Majus ketemu dengan bintang timur, bintang yang besar. Tepat di bawahnya ada rumah, ada anak Yesus di situ. Nanti saudara baca itu Matius 2. Sudah tidak disebut lagi bayi di situ, anak. Lalu kemudian barulah Herodes tahu orang Majus enggak balik lagi. Dia memberikan perintah setiap anak yang usia 2 tahun ke bawah harus apa? Dibunuh. Ini menggambarkan orang Majus perjalanannya 2 tahun. Bintang timur. Saudara ada orang yang menjadi Kristen gampang sekali langsung percaya. Ada orang yang sampai tahunan loh. Di sini ada yang baru percaya Yesus sampai tahunan. Belajar dulu, lewat masalah dulu ya. Ada yang langsung, iya saya percaya, wah enak banget. Itulah anugerah. Siapa bintang timur ini? Coba kita melihat Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas. Kemarin dalam ibadah malam Natal, berapa banyak yang hadir kemarin ibadah malam Natal?
Wah, nggak banyak ya. Ya, paling berapa persen aja. Rame sekali kemarin di Embong Sawo. Sudah saya bicara soal tunas ini. Menarik sekali. Saya dapatkan ini bersama Pak Erol, Ibu Susan waktu ke Israel. Waduh, terbuka matanya. Saudara, tunas dalam bahasa aslinya itu Nezer, Nasaret. Yesus orang Nasaret. Berarti saudara, kelahiran Yesus, di mana Yesus tinggal, itu betul-betul sudah ditentukan. Kata Nasaret itu sendiri adalah arti nama Yesus, tunas. Amin. Luar biasa. Julukan gelar salah satu dari Yesus, Nezer, Nasaret, menjadi tempat Yesus dibesarkan. Wow. Ini semakin mengokohkan, meneguhkan iman kita. Betapa kita percaya Yesus Kristus Sang Penebus itu tidak salah. Amin. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain di mana orang diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Tapi di Wahyu pasal 22 ayat 16 dikatakan Yesus bukan hanya memiliki gelar tunas atau Nezer, yaitu keturunan Daud, tapi dikatakan apa? Bintang timur yang gilang gemilang. Kenapa pohon Natal sudah selalu di atasnya harus kasih bintang? Ini menunjukkan bintang timur, itulah Yesus yang harus ada di paling atas. Amin. Dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. He is the star of life. Dia adalah bintang kehidupan yang sudah memberikan hidupnya, mencurahkan darahnya. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Amin. He is the star. Dia adalah bintang timur itu. Sang penebus yang ajaib. Setiap kali saudara lihat bintang di atas pohon Natal, biar kita boleh mengingat dia adalah bintang timur. Yang sudah memberikan hidupnya, dia lahir menjadi manusia sangat hina. Di kandang domba, dibungkus kain lampin. Kain lampin itu adalah selimut penutup yang biasa dipakai untuk nutup mayat. Saya yakin di sini tidak ada orang yang terlalu miskin. Sampai kalau anaknya lahir ditutup pakai kain kafan. Ada saudara? Enggak ada. Tapi ini juga satu gambaran, satu simbol. Bahwa memang Yesus lahir untuk mati. Markus 10 ayat 45 tadi. Yesus lahir bukan untuk dilayani, melayani, memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. The star. Setelah kita melihat bintang di langit, bintang di timur. Yang ketiga kita melihat Allah sebagai pengutus. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Yaitu bintang di bumi. Amin. Bintang di langit, bintang di timur, dan bintang di bumi. Mari kita melihat Filipi 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Wow, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bayangkan
Jika di atas langit ini ada 10 sekstiliun, 10 pangkat 22 ya, tidak terhitung. Tuhan menghendaki saudara supaya keturunan Abraham seperti bintang di langit. Inilah berbicara keturunan ilahi. Divine generation. Seperti bintang. Saudara bayangkan langit yang hitam dan gelap tanpa bintang, gimana saudara? Gelap sekali, tidak indah. Demikian juga dunia tanpa adanya bintang-bintang, yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjalani satu kehidupan yang lurus di tengah angkatan yang bengkok. Jalani hidup lurus di tengah semuanya bengkok semua, gampang tidak? Semua korupsi. Saudara sendiri enggak korupsi? Di sini kalau ada anak yang sekolah, semua nyontek. Saudara enggak nyontek, gimana? Saya pedagang toko emas, papa saya dari dulu kalau jualan enggak mau timbangannya itu dilebih-lebihin. Misalnya 2 gram 100 gitu. Kalau yang lain mungkin jadi 2 gram setengah gitu ya, atau 2 gram 300. Ya kan enggak ngerti orang yang, papa saya enggak mau. Makanya kurang kaya, saudara. Ya. Jadi papa saya, nggak apa-apa, biarin. Yang penting kita jujur. Wah, luar biasa. Saudara, nggak gampang loh. Di musim orang kepingin cepat kaya, jualan KW, betul nggak? Jualan asli tapi palsu. Supaya apa? Yang beli yang asli mahal. Ya ini loh, ada yang palsunya. Ada yang kualitas yang nomor 1 apa nomor 2 atau superior atau mirror. Aduh ya, macem-macem. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita menjalani hidup yang lurus. Orang yang hidupnya lurus belum tentu kaya. Amin. Tetapi saudara punya kekayaan moral. Itu yang luar biasa. Buat apa saudara jalan hidupnya itu bengkok? Kaya sekali. Tetapi hati nurani kita menuduh. Saudara, Tuhan merindukan kita memiliki jalan hidup yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Seperti bintang-bintang ini, dia tidak ikut gelap karena mayoritas langit semuanya gelap. Dia ikut gelap, tidak, dia tetap bersinar. Firman Tuhan berkata dalam Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Wah ya, Yesus sendiri saudara capek menjalani satu pelayanan misi di dunia ini. Menghadapi angkatan yang tidak percaya, murid-murid yang tidak percaya, yang sesat. Berapa lama lagi? Pasal 12 ayat 39, Yesus menjawab, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Wah, saudara di sini ada yang masih sering minta tanda. Tuhan kalau engkau ngasih tanda, aku nggak mau percaya. Waduh ya, saudara saya dulu pernah melayani satu anak sekolah minggu. Susah sekali percaya Yesus. Di kemudian hari waktu saya melayani saya baru tahu bahwa karena anak ini penuh dengan kepahitan. Ada masalah dengan orang tuanya, dengan ibunya. Mamanya waktu melahirkan dia mungkin ingin menggugurkan. Jadi dia rasa benci, rasa ciong gitu. Jadi saudara ujung-ujungnya merembet sampai dia juga gak mau percaya Yesus. Saya sering saudara mendampingi dia, melayani dia itu waktu saya masih kuliah tuh di Bandung. Satu kali dia tantang saya bilang begini, Ci, kalau sampai Yesus turun nih di depan saya baru percaya. Saya minta tanda itu. Kalau enggak, saya enggak percaya. Saya bilang begini, dia itu Tuhan. Kamu pernah nyuruh-nyuruh Tuhan? Saya bilang gitu. Kalau seorang Tuhan, dia itu tidak disuruh-suruh. Dia itu menyuruh, memerintah. Dia diam. Jadi kamu itu Tuhan atau hamba? Dia sang pencipta, kamu suruh-suruh. Firman Tuhan berkata inilah perintahnya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat.
Dia diam aja. Lalu dia tanya saya, Cici pernah lihat Tuhan? Enggak pernah. Kok bisa percaya? Percaya. Sebab benar-benar karena firman Tuhan adalah kebenaran. Mengalami satu perubahan hidup. Kenapa saya yang begitu sibuk? Saya waktu itu kan kuliah 2 ya. Masih mau melayani orang, dablek kayak kamu. Saya bilang kayak gitu. Dia diam. Kalau bukan Tuhan ada di dalam hidup saya tidak mungkin. Saya kuliah sibuk, saya juga masih ngelesin lagi. Saya mau melayani kamu. Kalau bukan Kristus yang memenuhi hati saya tidak mungkin mau. Dia diam. Sudah dan beberapa tahun kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Amin. Karena melihat terang Injil itu ada di mana? Bukan minta tanda. Terang Injil itu dilihat di mana? Dari dalam kehidupan kita. Kemarin malam sudah di dalam pelayanan malam Natal saya berkata. Memberi contoh tentang seorang pemimpin Mahatma Gandhi. Dia berkata, aku tidak pernah membenci Kristus. Aku sangat mengasihi Kristus. Tapi aku tidak menyukai orang Kristen. Sebab orang Kristen tidak menjadi terang di dalam kehidupannya. Dulu Mahatma Gandhi itu sekolah di luar negeri. Dia kan kecil, hitam, ya kan orang India. Jadi dia suka baca Alkitab khususnya itu tentang sabda bahagia, 8 sabda bahagia, khotbah di bukit. Dulu dia tertarik sekali. Jadi satu kali dia masuk gereja. Disambut saudara oleh asirnya orang kulit putih gede. Mau masuk gereja, nggak boleh. Gereja ini bukan untuk orang kafir. Waduh kaget sekali. Tapi saya mau dengar firman, nggak apa-apa duduk belakang, nggak bisa. Kamu orang kafir, gereja ini bukan untuk orang kafir. Kalau kamu tetap masuk, tak lempar kamu. Waduh, kecewa sekali saudara. Jadi dia berkata, ajaran Kristus itu terang luar biasa. Tetapi orang Kristen yang tidak menjadi terang itulah yang menutupi terang Injil itu. Seandainya orang Kristen hidup di dalam terang menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Mungkin sekali India sampai hari ini sudah menjadi negara Kristen. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menjadi terang? Bagi suami kita. Apakah di sini masih ada suami yang belum percaya Yesus? Mungkin saudara bintangnya masih redup, ketutup, cerewetnya, ngomelnya, melawannya, menuntutnya. Firman Tuhan berkata, seorang istri berbuat baik kepada suami seumur hidup. 1 Petrus 3 ayat 1, biarlah seorang istri menundukkan diri kepada suami, sekalipun suaminya belum percaya, tanpa perkataan akan bisa memenangkan suaminya lewat apa? Perbuatan baik. Sudah itu saya pegang itu kebenaran firman. Dan banyak sekali wanita-wanita yang memenangkan suaminya. Justru dengan mendoakan, dengan terus berbuat baik. Menjadi terang, suami-suami di sini apakah ada yang istrinya belum mau ke gereja atau ada yang kecewa? Jadilah terang. Kesempatan untuk kita bersinar di tengah keluarga kita. Cahaya Injil jangan sampai tertutup. Amin saudara. Mari kita melihat ayat terakhir. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, jadilah terang, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Sudah di hari Natal ini mari kita mengambil satu komitmen. Saya mau bangkit menjadi terang. Di tengah pekerjaan, saudara sebagai pengusaha, pedagang, pemimpin. Apakah saudara sudah menjadi terang bagi anak buah saudara? Saudara sebagai bawahan, apakah sudah menjadi terang bagi atasan saudara? Saudara yang sungguh-sungguh hidupnya berkelimpahan,
Apakah sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita? Saya kemarin lihat di YouTube, mantan Presiden Amerika Obama, waduh bawa hadiah pakai topi Sinterklas. Kemana sudah? Pergi ke rumah sakit anak-anak yang sakit dengan kebutuhan khusus. Aduh indah sekali. Inilah Natal. Christmas is giving. Amin. We have received. Kita udah terima. Itulah terima the star. Terima bintang timur. Juru selamat. Ini saatnya kita harus memberi. Amin saudara. Jadi kalau di hari Natal itu saudara tidak terima kado, tidak terima kue, tidak terima baju baru, tidak terima ucapan selamat. Jangan nelongso. Tuhan, aku harus bangkit. Aku yang harus jadi terang. Aku yang harus memberi ucapan selamat. Aku yang harus memberi Tuhan. Memberi hidupku, memberi pengampunan, memberi kekuatan. Amin saudara. Sehingga kita boleh menjadi bintang-bintang di bumi. Di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat ini. Kita boleh berpegang pada firman kehidupan. Dan bermegah pada hari Kristus. Bahwa saudara dan saya tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi bintang di bumi. Karena dia sudah menjadi bintang timur, karena dia sudah memperlihatkan kepada kita, dia sebagai bintang di langit yang menciptakan kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.